Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Baik, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat sehingga kita bisa eh, mengadakan acara UTS, yaitu mengadakan UTS pada hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada saat hari ini. Baik, saya Alfia Aulia dari kelas 4C dengan NIM 221063111083 yang akan eh, menyampaikan materi mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah hadis Tarbawi, yaitu Ibu dosen Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Baik, langsung saja masuk kepada kepemimpinan perempuan dalam hadis. Di sini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, yang diartikan yaitu yang artinya Utsman bin Haithim telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abi Bakrah, dia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang telah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Jamal, sesudah hampir aku bertemu dengan pasukan yang mengendarai onta yang mana dipimpin oleh Aisyah. Aku pun ikut berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya kepada binti Kisra, Nabi bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya, itu menyerahkan urusan memimpinnya itu kepada perempuan. Ini dari hadis riwayat Bukhari 2006, 603 dan 978. Nah, ini ada syarah atau penjelasannya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika mendengar berita dari salah satu sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buwaron binti Sarawayh bin Kisro. Baik, mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis gitu ya. Sebenarnya pertanyaan sensitif, apakah boleh nih perempuan itu menjadi pemimpin? Bahkan pada zaman ulama kontemporer, ulama klasik dan ulama kontemporer, hal ini merupakan pertanyaan sensitif yang sampai saat ini dibahas gitu. Jadi eh, kita harus mengetahui dulu nih, kita waktu itu ada asbabul wurud, kenapa Rasulullah itu bisa berkata bahwasannya la yuflih atau tidak akan beruntung ketika eh, perempuan menjadi pemimpin gitu kan. Jadi pada saat itu Abu Bakar mencari tahulah kenapa. Ternyata pada saat itu Rasulullah mengirim surat kepada kerajaan Persia, akan tetapi suratnya itu dirobek-robek oleh mereka gitu kan.
Sehingga pada saat itu mereka ini, ada peranglah untuk memperebutkan kekuasaan mereka gitu. Nah, jadi pada saat itulah sisa satu-satunya yaitu, perempuan jadi yang dijadikan ratu untuk kerajaan tersebut. Mereka perang untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi, di keluarga tersebut itu nggak rela kalau kekuasaannya itu lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya, gitu kan. Jadi ada 2 faktor nih mengapa bisa perempuan yang memimpin. Yang pertama, karena mungkin bahasa kasarnya celaka atau kualat, karena mereka itu merobek-robek kertas atau merobek-robek surat dari Rasulullah. Yang kedua, karena pada saat itu hanya ada Buaran binti Sarawai bin Kisra yang jadi ratunya, gitu kan. Nah, eee, seperti yang kita ketahui gitu bahwasannya peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Nah, kemudian inilah yang dipetik dari hadis yang tadi telah disampaikan gitu ya. Jadi, yang pertama, Nabi Muhammad ini menyebutkan bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan itu tidak akan sukses. Namun, hadis ini juga bertolak belakang dengan ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ya'murukum bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Mana tuh, eee, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling tolong-menolong gitu. Jadi bisa saja perempuan yang ada di garda terdepan yang menjadi pemimpin, namun bisa saja laki-laki yang ada di garda terdepan untuk memimpin. Nah, jadi, kepemimpinan perempuan ini juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Saba, yang mana pada saat itu, Ratu Saba gitu bertemu dengan Nabi Sulaiman, yang mana kerajaannya itu sukses dipimpin oleh Ratu Saba. Kemudian ada Ibunda Aisyah, yang mana Ibunda Aisyah ini merupakan ulama, sekaligus, pemimpin gitu, ulama wanita ya. Kemudian, kenapa gitu namun, kepemimpinan perempuan ini dibatasi. Nah, dibatasinya apa? Dibatasinya itu oleh ulama, perempuan itu lemah gitu akalnya. Nah, lemah akalnya bagaimana maksudnya? Lemah akalnya itu bukan berarti perempuan itu bodoh gitu, tapi perempuan itu lebih besar perasaannya gitu untuk mengambil keputusan. Sehingga, dianjurkanlah nih laki-laki gitu untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena, eee, laki-laki itu lebih rasional dalam mengambil keputusan gitu. Nah, jadi bukan berarti perempuan itu tidak boleh memimpin, hanya saja boleh kok, asal cukup ilmunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajak kita untuk berusaha dan mengambil tugas pemimpin secara berkesinambungan. Seperti yang kita ketahui, menjadi pemimpin itu tidak mudah, yang mana harus bertanggung jawab, kemudian konsisten sampai akhir, dan ketika ada situasi atau kondisi yang sulit, pemimpin harus bisa menanganinya dengan baik. Kemudian yang ketiga ada menekankan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan mampu memimpin dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian ini ada menurut ulama klasik, ada 2, Alfiah ambil, 2 ulama. Yang pertama ini menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, yang mana mereka mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin walaupun dalam skop yang kecil dan terbatas. Alasannya karena walaupun bagaimanapun estafet kepemimpinan dalam, skop luas dan terbatas itu secara substansinya adalah sama. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Karena dari mana larangannya itu? Dari Nabi Muhammad. Ya kan tadi, "La yuflih." Nah, tidak akan sukses suatu kerajaan itu yang dipimpinnya itu sama wanita gitu kan, sebagaimana hadis yang telah disampaikan tadi gitu. Kemudian yang kedua ada menurut Imam Az-Zamakhsyari, beliau ini, seorang mufasir diroyah ya, yang mana beliau berargumentasi bahwa, ada kelebihan dan keunggulan laki-laki daripada perempuan, sehingga laki-laki inilah berhak gitu jadi pemimpin.
ada dari akal dan pengetahuannya atau al-aql, yang kemudian ada ketegasannya, yaitu al-hazm, kemudian i'tikad dan tekadnya yang kuat, al-azm, kemudian kekuatan fisiknya, al-qudrah. Jadi secara umum memiliki kemampuan juga nih menulis, yaitu al-kitabah, dan, memiliki keberanian dan al-furusyah wa ar-ramyu. Nah, jadi pada Imam Az-Zamakhsyari ini, yang lebih berhak itu laki-laki untuk memimpin. Oke. Kemudian yang terakhir ada menurut ulama kontemporer. Nah, menurut ulama kontemporer ini, menurut Al-Ghazali ya, berpendapat bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang telah disampaikan tadi yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Nah, jadi penganut pendapat ini beranggapan bahwa kondisi psikis perempuan membuatnya lemah dalam mengambil keputusan dan kurangnya keleluasaan perempuan untuk beraktivitas di kenegaraan mengingat adanya peran kodrati perempuan, sebagai ibu gitu. Oke, jadi, tadi juga telah disampaikan bahwa, eee, perempuan itu lemah akalnya gitu. Jadi kondisi psikis perempuan itu lemah gitu dalam, mengambil keputusan dan juga seperti yang kita ketahui kita, sebagai perempuan itu kan punya kodrat, yang mana kodratnya ini sebagai ibu gitu. Ah. Nah, jadi, dari hadis ini ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan itu boleh memimpin dan juga ada yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin. Apabila boleh, asalkan ilmunya itu cukup. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, atas, materi mengenai kepemimpinan atau hadis mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah dan apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Syukron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.